Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu tentang reproduksi manusia. Nah, manusia itu ada dua jenis, yaitu wanita dan pria. Nah, kalian tinggal masuk jenis yang mana? Apa kalian wanita atau pria? Nah, setiap jenis ini memiliki alat reproduksi yang berbeda. Coba kamu perhatikan, ada dua gambar di papan tulis ini. Nah, yang ini untuk alat reproduksi wanita dan yang ini untuk alat reproduksi pria. Kalian harus mengerti apa nama dan fungsi masing-masing alat ini, terutama milik kalian sendiri. Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang wanita. Kalau kalian sulit mengingat gambar seperti ini, kita bisa pakai bantuan gelas. Nah, gelas ini tidak asing bagi kalian, sehingga kita tempelkan ke sini. Ya, nah kebetulan gelas yang ini tidak ada pegangannya. Kalau yang ini memiliki pegangan, kebetulan ini satu, seharusnya ada dua begini. Nah, pegangan gelas ini bisa kamu ibaratkan gambar yang ini. Nah, seandainya gelasnya ditutup, ibaratkan tutupnya adalah yang ini. Nah, ini badan gelasnya tadi. Nah, sekarang kita mulai mengenal. Nomor satu ini, seperti pegangan gelas tadi, disebut adalah ovarium. Fungsi ovarium di sini adalah untuk menghasilkan sel telur. Karena wanita setiap 1 bulan itu akan menghasilkan sel telur baru. Nah, karena kita punya sepasang, tapi tidak semuanya bisa menghasilkan. Yang umum, mereka akan bergantian dalam menghasilkan sel telur. Setelah di dalam ovarium itu dihasilkan sel telur, ya, bagaimana prosesnya nanti kita pelajari sendiri pada waktunya. Nah, kita coba dulu, misalnya ini sel telurnya sudah matang, maka sel telur itu akan keluar dari ovarium, lalu akan ditangkap oleh gambar nomor 2, yaitu fibrae atau corong telur. Fungsinya, fibra ini menangkap sel telur yang sudah matang dari ovarium. Setelah ini ditangkap, maka sel telur itu akan berjalan menuju salurannya, yaitu nomor 3, namanya tuba falopi atau oviduct. Ini adalah saluran sel telur. Selain sebagai saluran sel telur, oviduct ini adalah tempat fertilisasi internal, di mana jika ada sperma yang membuahi sel telur, maka sperma itu akan menjadi zigot. Setelah zigot itu dihasilkan, maka ada gambar nomor 4 yang disebut uterus atau rahim, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Jadi kalau sudah ada bayi, maka bayinya akan berada di sini. Jadi kamu, saya, semua dulu pernah berada di dalam uterus atau rahim. Lalu nomor 5 ini adalah serviks atau lahir rahim. Ini menghubungkan rahim dengan vagina. Nah, di vagina inilah ada lubang. Vagina ini untuk keluarnya janin ketika mau dilahirkan, atau juga tempat masuknya sel sperma yang mau membuahi sel telur. Gimana anak-anak? Sudah paham untuk alat reproduksi wanita? Sekarang kita lanjutkan untuk alat reproduksi pria. Perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar dari arah depan. Yang pertama, di sini ada sepasang testis. Testis itu dibungkus oleh skrotum. Nah, fungsi skrotum di sini untuk menjaga suhu agar sperma tetap bisa hidup di dalam testis. Nah, testis ini untuk menghasilkan sperma. Sperma yang sudah dihasilkan, misalnya sudah dihasilkan, maka sperma itu akan masuk ke gambar nomor 2, yaitu epididymis. Ini untuk tempat pematangan sperma. Setelah sperma itu matang, maka sperma itu akan masuk ke jalur nomor 3, namanya vas deferens. Ini adalah saluran sperma. Lalu vas deferens itu akan ke kantong kencing, lalu masuk ke aksesoris yang pertama, yaitu kelenjar prostat. Nah, di kelenjar prostat ini spermanya bisa hidup, bisa bergerak. Jadi ada cairan yang menggerakkan sperma. Lalu di sini nomor 5C ini ada vesicula seminalis. Di kantong semen ini
sperma akan diberi nutrisi. Jadi sperma itu hidup, dia perlu makanan. Setelah itu di sini ada kelenjar Cowper atau bulbo uretra. Nah, ada alat namanya penis. Ini alat kopulasi. Di dalam penis itu ada uretra. Sedangkan uretra itu saluran kencing. Jadi sperma dan kencing itu bisa lewat satu jalur di dalam penis ini. Karena suasananya berbeda, maka fungsinya ini untuk menetralkan suasana asam di dalam uretra, sehingga sperma tetap bisa hidup menembus uretra yang berada di dalam penis. Nah, ketika sperma itu sudah penuh, disimpan di kelenjar prostat sudah penuh, dia akan dikeluarkan. Ada alat bantu namanya ductus ejaculatus. Ini yang mendorong sperma untuk keluar dari penis. Jadi penis ini adalah alat kopulasi untuk memasukkan sperma ke alat reproduksi wanita. Gimana anak-anak, sudah paham? Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, silahkan kamu cari informasi baru bagaimana gambar dari arah samping. Semoga pelajaran hari ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.